dan kita benar-benar disuruh telanjang bulat waktu itu. Jadi baju, celana semuanya dibuka. Nah itu pada saat itu yang dilihat adalah pertama ambayan, kemudian varikokel, varises, dan pokoknya semuanya dilihat. Nah terus kakak iseng nanya ke tim ya, satu tim. Nah pada saat terakhir itu sih dipisah, padahal kita satu regu dengan yang cewek-cewek. Nah kakak iseng nanya yang cewek, nah jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses Si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat, kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah seperti ini, kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi, kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra, dan di sebelah saya sudah ada Taruna. Widih, sebenarnya agak gabut sih gua wawancara. Ya kakak wawancara diri kakak sendiri. Waduh. Aduh. Ya mau gimana lagi ya. Ini harus terjadi karena memang posisi pandemi COVID-19, so kita memang harus jaga jarak. Tapi ini agak berdekatan dengan diri sendiri sih, nggak apa-apa. Dan kemarin kita sudah membuat Q&A dan sekarang akan kita bahas mengenai Q&A tersebut, dan tentu dijawab oleh sebelah kakak nih, Widi Taruna. Dan kita akan pilih pertanyaan yang agak bisa dijawab dengan all Taruna ini ya. Taruna dulu. Baik, di sini ada yang bertanya. Kita pilih-pilih dulu ya. Kita pilih-pilih. Nah, di sini bertanya tentang pengalaman ya. Baik, banyak yang bertanya tentang kesehatan dan SMARTA. Jadi kita tanyakan gimana sih pengalamannya waktu kak siapa panggilnya, Kak Dewa juga berarti ya. Berarti ada 2 Kak Dewa. Ya bagaimana nih untuk Kak Dewa, ini pengalaman pada saat tes kesehatan. Jadi di sini ada yang bertanya mengenai tentang keperjakaan serta keperawanan, apakah itu benar adanya di tes atau enggak. Jadi silahkan dijawab ya. Nah baik, terima kasih atas pertanyaannya telah diberikan kepada kakak tentunya. Dan di sini kakak ingin membahas tentang kesehatan sesuai dengan pertanyaan dari adik-adik. Memang pada saat kakak pribadi tes, itu yang pertama dilakukan itu adalah mengukur masalah tinggi badan serta berat badan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tes gigi. Nah jadi setiap tahapan tes itu ada step by stepnya. Jadi kayak ada
ini tempat buat tes gigi, ini buat tempat tes mata, ini buat THT. Jadi memang ada plot-plotnya. Dan pada saat itu kita memang lagi kayak regu atau tim atau berkelompok seperti itu. Nah, jadi setiap satu gelombang itu terdiri dari 7 orang. Ya, setiap satu gelombang itu terdiri dari 7 orang. Dan memang pada saat itu ada gelombang 1 langsung ke bagian gigi, ada gelombang 2 langsung ke bagian ini. Jadi biar tidak tabrakan dan cepat selesai gitu. Jadi pada saat tes kesehatan itu memang kakak tidak diperbolehkan makan. Itu sudah dihimbau karena ada tes dari ini cek darah ya. Nah, kemudian itu yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah tentu bekal. Nah, jadi kakak ulangi, untuk tahapan pertama kita masuk ke tahap ukur tinggi badan dan berat badan. Nah, pada saat itu tinggi kakak kebetulan 167 cm dan beratnya sekitar 55 kalau nggak salah. Soalnya dulu kakak kurus banget, dan kalian mungkin tahu yang pernah lihat Instagram kakak yang lama ya, itu kakak kurus banget. Dan kemudian setelah kakak mengukur tinggi badan serta berat badan, kakak langsung diinstruksikan untuk pindah ke pos pemeriksaan gigi. Nah, pada saat pemeriksaan gigi kakak disuruh bilang A, kemudian dilihat mana yang bolong, dan kalau nggak salah di kertas nilai dokter atau pemeriksa itu ada kayak bukan rumus ya, kayak ada gambar gigi kita. Jadi yang bolong akan disilang oleh dokternya atau penilai, jadi seperti itu. Nah, setelah ke tahapan gigi, langsung kakak disuruh ke periksa mata. Nah, pada saat itu kakak periksa mata dan seperti di tembok itu kayak ada tulisan. Ya, kalian sudah mengerti kan papan tes yang seperti ini? Sudah bisa lihat? Nah, jadi ada tulisan itu, dan jarak untuk kita membaca teks-teks yang ada di tembok atau di papan itu adalah sejauh 5 meter. Kakak masih ingat, kakak di sana duduk, kemudian membaca. Nah, seperti itu. Dan kebetulan juga waktu tes, kakak semua bisa membaca, dari atas sampai bawah, hingga huruf terkecil, kakak bisa baca. Nah, kemudian setelah masuk ke tahap mata, baru kakak ke tahap pendengaran. Dan di tahap pendengaran itu kayak kakak masuk ke dalam suatu ruangan, dan itu memang kedap suara. Dan di sana ada beberapa tombol, dan ketika kalian mendengar suatu atau suara, kalian diwajibkan untuk menekan tombol tersebut. Nah, jadi seperti itu dulu. Nah, kemudian setelah tes pendengaran, baru kakak kayak diperiksa lagi hidung, kayak mata lagi diperiksa ulang. Kemudian baru kakak ke tahap rongsen waktu itu. Rongsen itu untuk toraks. Nah, jadi rongsen itu untuk toraks, jadi dilihat dada kakak apakah sempurna atau ada kelainan, jadi nanti dilihat, dan itu yang tahu, yang menilai ya dokter spesialis tentunya. Nah, setelah tes torak, langsung kakak ke EKG. Nah, pada saat dites EKG, kakak itu kayak disuruh buka baju dan pakai celana pendek aja waktu itu. Dan ini kayak dikasih, ya tau lah tes detak jantung ya, dikasih jepitan-jepitan kabel-kabel. Mungkin kalian yang sudah melakukan MCU atau medical check up itu sudah mengetahui untuk EKG itu seperti apa tahapan tesnya. Nah, kemudian setelah melakukan tes EKG, langsung kita ke tes urin. Nah, di tes urin ini tentu kaitannya dengan zat adiktif atau narkoba ya. Apakah ada terkontaminasi nggak diri kita mengenai hal tersebut? Ya, tentu itu drugs ya, yang bisa mengetes dokter tentunya. Nah, pada saat tes urin juga secara tidak langsung kakak diambil sampling darahnya juga. Makanya pada saat itu kita dianjurkan untuk puasa ya, puasa dari jam 9 atau jam 10 malam, jadi tidak makan setelah itu. Nah, itu kejadiannya kurang lebih jam 10-an baru selesai, baru kakak istirahat, kemudian dah diperbolehkan makan. Makanya kakak sampaikan kalian membawa bekal agar tidak lapar. Nah, kemudian di tahapan tes akhir itu kita masuk ke ruangan tertentu dan itu tertutup,
dan kita benar-benar disuruh telanjang bulat waktu itu. Jadi baju, celana semuanya dibuka. Nah itu pada saat itu yang dilihat adalah pertama ambayan, kemudian varikokel, varises, dan pokoknya semuanya dilihat. Nah terus kakak iseng nanya ke tim ya, satu tim. Nah pada saat terakhir itu sih dipisah, padahal kita satu regu dengan yang cewek-cewek. Nah kakak iseng nanya yang cewek, nah memang dilihat seperti hal-hal seperti itu tuh memang dilihat, dan kita juga tidak tahu apakah itu masuk ke penilaian atau enggak. Yang pasti itu dilihat pada saat kita telanjang bulat, dan kita yang pria pun juga dites kenormalannya. Kalian mungkin udah tahu seperti apa cara tesnya. Jadi isu-isu yang selama ini mengenai keperawanan mungkin itu ada, tapi kembali lagi itu hanya nilai penunjang menurut kakak di bagian tes kesehatan karena masuk ke SKB atau seleksi kompetensi bidang yang diambil 60%, dan tentu SKB itu terdiri dari psikotes, kemudian kesehatan, semata, serta wawancara. Itu dijadikan satu dan diambil 60%. Nah dulu kan kakak ini jalur reguler, nah jadi TPA itu diambil 40%, dan TPA itu masuk ke dalam SKD kalau zaman sekarang bilangnya, atau seleksi kompetensi dasar. Nah jadi seperti itu yang dapat kakak sampaikan, mungkin bisa ditutup, dan semoga adik-adik bisa mengerti apa yang kakak sampaikan. So, jadi itu jawaban dari Kak Dewa mengenai tes kesehatan tentang keperjagaan, keperawanan, dan lain sebagainya yang mengenai tentu di sekolah kedinasan maupun sekolah ikatan dinas. Semoga adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengerti. So, ditunggu lagi video selanjutnya tentang apa. Silahkan komen di bawah mau video tentang apa, kita tanya bareng lagi bersama Kak Dewa tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, and see you next time. Gak bisa habis ya, nanti tabrakan lagi.